Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Uji UKIT. Perkenalkan, nama saya Neti Srilawati. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam di SMA 2 Ranah Pesisir, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM 2260101014. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini biodata diri saya. Masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen sangat diharapkan demi perbaikan yang lebih baik ke depannya untuk saya dalam melaksanakan profesi saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA 2 Ranah Pesisir. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum ada berdoa mulai. Silakan salam mulai. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tetap semangat, anda sekalian demi mencapai masa depan yang indah. Hari ini adalah langkah awal kalian untuk mencapai cita-cita, yaitu dengan cara semangat dalam belajar. Masih semangat kan? Harus semangat. Baik Anda, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini akan ambil absen terlebih dahulu. Alias Fitri, Arif, Alita, mana mukanya? Kenapa? Mudah-mudahan Alitanya cepat kembali bersama kita di sini. Amin. Bella, Zalza, tapi cuma Alita aja yang izin ya, semuanya hadir. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Lihat di bawah meja kalian semua.
pembelajaran lagi. Baik anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Faura. Yaitu tentang pengertian pernikahan, garis-garis pernikahan, dan buku-buku pernikahan. Iya, bagus sekali. Di antara anak-anak ini, siapa yang masih ingat apa saja hukum pernikahan? Ya, silakan Zauza. Hukum pernikahan pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh. Iya, bagus sekali. Baik Ananda, sekarang kita masuk lagi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Masih menyangkut pada pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu masih berhubungan seputar pernikahan. Silakan kalian perhatikan di depan. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan memahami materi di buku cetak dan mengamati gambar yang ada di PPT dan video pembelajaran serta bimbingan guru, maka siswa diharapkan dapat yang pertama menganalisa tentang mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam dengan jelas. Yang kedua, menguraikan rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam dengan benar. Yang ketiga, menelaah pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan tepat. Dan yang keempat, menganalisis jenis-jenis pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, silakan anak-anak Umi duduk berkelompok. Baik, Anda silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Tadi materi kita adalah tentang mahram, kemudian juga tentang rukun nikah, juga tentang macam-macam pernikahan di dalam Islam. Nah, anak-anak ini silakan kalian perhatikan, kalian dengar video ini. Dan silakan anak-anak perhatikan semuanya. Dan kita diterima juga laporan juga pada ya sama saudara, apa yang dikatakan saudara NR itu tidak benar, penuh dengan rekayasa ya. Ya singkat cerita, saya juga punya hubungan sama saudara NR ini. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah chatannya itu saya ketahuan gitu sama saudara NR, bercandaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuma ngerasa nyaman saya sama ibunya. Kalian semua sudah mendengarkan video yang ada di depan ini. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kalau menurut kalian, bagaimana video ini? Ya, silakan Nadia. Berdiri Nadia. Terima kasih sebelumnya kepada Umi dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen saya tentang mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Menurut saya, video yang telah ditayangkan tadi itu tidak masuk akal karena kita tahu ketika seseorang menikahi anaknya tentu tidaklah bagus ataupun tidaklah etis bahwa dia juga menikahi ibunya. Itu termasuk ke dalam pernikahan terlarang. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi itu ya nak, kalau seandainya seorang anak telah menikah dengan seorang laki-laki, apakah wajar ibunya selingkuh atau suami anaknya menyelingkuhi mertuanya? Tidak. Itu suatu perbuatan yang tidak wajar.
Baik Ananda sekalian, silakan kalian amati gambar yang ada di depan ini. Kalian jawab LKPD yang telah kami berikan. Silakan diskusi bersama anak. Lihat buku cetak, kemudian kalian diskusikan. Boleh memakai referensi buku cetak atau media lainnya. Tidak ada yang main handphone ya, tidak ada yang main handphone. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang gambar di depan tentang seorang pria yang berpoligami dengan adik istrinya. Hal tersebut sangatlah tidak lazim karena seorang pria diharapkan menikah lagi dengan adik-adik atau saudara-saudara dari istrinya sebelum istrinya itu meninggal. Hal tersebut berkaitan dengan mahram muakkad, yaitu mahram yang menghimpun dua perempuan sekaligus atau dalam status bersaudara. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Ya, itu ya dari kelompok 1. Baik Anda, sekarang kita masuk lagi kepada kelompok 2. Silakan Zelda. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang gambar 2, yang mana di sana terlihat sepasang kekasih yang menikah tapi beda agama. Nah, memang menikah dalam beda agama ini dalam Islam memang sangat dilarang. Kenapa? Karena jika ada yang satu agama, mengapa harus beda agama? Benar kan teman-teman? Benar. Jadi alangkah baiknya kita harus mengusahakan lebih baik menikah seagama daripada beda agama, yang artinya kita beda jalur dengan yang lain. Baik Kak, sampai sini dulu nih, terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi, ingat ya nak, kalau ada yang seagama, kenapa harus yang beda agama? Yang seagama saja, belum tentu kita melaksanakan keyakinan bersama-sama. Konon kabar, kalau kita berbeda agama. Pak Islam melarang ya, kita menikah dengan orang yang berbeda agama. Baik, sekarang kita masuk lagi kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu tentang gambar nomor 3, yaitu ada ayah kandung tapi menikahkan wali hakim sah. Nah, jika ada alasan tertentu seperti sang ayah kandung memang sudah mengizinkan atau mewakilkan pernikahan anaknya kepada wali hakim karena ada faktor tertentu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Baik, sekarang kelompok 4. Sebelumnya terima kasih kepada Umi dan teman-teman yang telah memberikan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan argumen kami. Menurut kami di gambar nomor 4 kita bisa lihat sama-sama di sana ada seorang laki-laki dan 4 orang wanita. Di sini bisa
bisa kami simpulkan bahwa terjadi poligami di antara si laki-laki dengan perempuan. Di dalam Islam, poligami itu dibolehkan asal jika laki-laki bisa berperilaku adil kepada istri-istrinya. Dan bisa kita lihat, tapi di lingkungan sekitar kita bisa kita lihat bahwa terjadinya poligami, yang satu istrinya disayang, sedangkan yang satu lagi istrinya diabaikan. Jadi kalau seandainya laki-laki tidak mampu untuk menafkahi istrinya dan tidak mampu berlaku adil kepada istrinya, seharusnya cukup satu istri saja. Terima kasih. Yang kepada teman-teman, jika ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada kelompok 1 disilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, jika seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu istri, maksudnya itu di sana ada 4 istri, kenapa para wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Izinkan kami untuk menjawabnya dari kelompok 4. Kita bisa lihat dari logika kita saja. Semisalnya seorang wanita memiliki 2 suami atau 3 suami atau lebih dari 1, ketika wanita ini hamil atau mengandung seorang anak, kita tidak bisa menentukan ayah biologis dari seorang anak ini, apakah dari suami 1 atau suami 2. Jadi istri dilarang untuk berpoliandri. Terima kasih. Ya, bagus ya. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa memahami? Ya, bisa. Yang lain bisa memahami? Nah, sekalian, tadi kalian semua sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi kalian menyangkut gambar yang ada di depan ini. Sekarang kita masuk lagi kepada materi kita. Namun sebelum Umi melanjutkan, sepertinya anak-anak Umi semua sudah mulai bosan, sudah mulai capek. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu. Sekarang, tegakkan kepala semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Baik, Anda. Sekarang kita masih lagi, atau Umi akan mencoba menjelaskan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang mahram. Ya. Siapa yang tahu apa itu mahram? Orang yang boleh dinikahi. Ya. Mahram adalah orang yang tidak boleh Dinikahi. Ya, ada beberapa penyebab ya, Nak. Beberapa penyebab misalnya itu tidak boleh dinikahi. Misalnya karena keturunan, persusuan, dan pernikahan. Mahram itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Ada. Yang pertama mahram muabat, yang kedua mahram muakkad. Iya, bagus. Ada mahram apa? Ada mahram apa? Paham kalian tentang mahram? Baik, kalau sudah paham tentang mahram, kita masuk lagi kepada rukun dan syarat pernikahan. Ada berapa rukun pernikahan, Nak? 5. Rukun pernikahan ada 5. Coba Arif sebutkan apa saja rukun pernikahan. Pertama, mempelai laki-laki. Ya. Kedua, mempelai perempuan. 3, wali atau wali nikah. Yang keempat, saksi nikah. Dan yang 5, ijab kabul. Iya, bagus sekali. Prosesi pernikahan itu, yuk kita praktekkan bersama-sama. Keluarga mempelai tuan pria dipersilakan untuk masuk ruangan. Dan saksi silakan menduduki meja atas.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan manusia berpasang-pasang. Syarakallahu alaihi. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pernikahan adalah suatu hal yang sakral. Pernikahan adalah suatu hal yang dimengerti oleh pasangan dan istri. Ingat engkau pasangan pria. Engkau meminang seseorang itu bukan digunakan untuk jadikan budak, tidak. Kita lihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya membesarkan anak. Mulai dari SD sampai SMA hingga tamat kuliah. Begitu juga dengan engkau, wahai jangan kau gunakan suamimu untuk menguras air tanah. Jangan kau gunakan suamimu mencari hingga mencari halal. Tidak, tetapi jadilah pasangan yang damai. Baiklah, mungkin itu saya sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya komen yang ditunggu, yaitu prosesi ijab dan kabul. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Putri Midi Alfi, dengan mas kawin uang tunai 50 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Putri binti Arif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Pak Saksi? Mempelai wanita muduk Bismillah, mempelai pria. Kedua mempelai silakan menandatangani surat pernikahan. Prosesi pernikahan. Apakah anak-anak ini semua sudah memahami? Sudah. Itu baru prakteknya ya. Untuk pelaksanaannya tunggu insya Allah pada waktu yang tepat. Oke? Baik, sekarang kita masuk lagi kepada materi selanjutnya. Pernikahan yang terlarang di dalam Islam. Ada beberapa pernikahan yang terlarang di dalam Islam. Di antaranya ada nikah
Jadi intinya nak, nikah mut'ah itu sama dengan nikah kontrak. Nikah kontrak. Bagaimana pendapat kalian? Apakah nikah kontrak itu boleh atau tidak? Tidak. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan orang yang dalam masa iddah. Kemudian yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Yang kedelapan, menikahi mahram. Paham tuh? Paham. Kita masuk lagi kepada jenis-jenis pernikahan. Jenis pernikahan itu ada dua. Ada poligami dan ada poliandri. Apa perbedaan poligami dengan poliandri? Ada yang bisa membedakan? Kita harus memahami. Baik, kita akan mencoba menyimpulkan materi pada hari ini, di mana materi kita ada tadi tentang mahram, tentang hukum dan syarat pernikahan, dan tentang pernikahan terlarang di dalam Islam, dan tentang jenis-jenis pernikahan. Mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian rukun nikah ada berapa tadi nak? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Tergantung bagaimana kondisi orangnya, tergantung kepada siapanya. Kemudian jenis-jenis pernikahan ada dua tadi. Siapa yang masih ingat? Ada apa saja? Ya, ada poligami dan ada poliandri. Sudah bisa kalian memahami? Sudah. Mudah-mudahan saja anak-anak ini paham dengan materi kita pada hari ini. Amin. Nah, sekarang kumpulkan LKPD yang telah diberikan tadi. Nah, ini kan tugas kelompok. Sekarang karena waktu kita masih ada, silakan anak-anak ini kerjakan latihan pada buku cetak pada halaman 128 sampai halaman 129. Itu tugas pribadi lagi ya nak, yang akan dikerjakan. Tunggu dulu, Mi. Sedikit lagi. Baik, kalau udah selesai, silakan kalian kumpulkan lagi latihan yang telah diberikan tadi. Kata lagi ya, Pak. Baik anak sekalian, karena waktu kita sudah habis, untuk tugas kalian minggu depan, silakan kalian pahami di rumah materi selanjutnya, yaitu materi tentang undang-undang pernikahan, kemudian hikmah pernikahan dan kewajiban suami dan istri. Kalian pahami itu di rumah ya nak, biar pas pembelajaran kita minggu depan kalian sudah memahami materi yang akan disampaikan. Paham Tum? Paham, Nak. Ya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.